Pada suatu masa, di sebuah wilayah yang dipenuhi oleh kaum Bani Israel, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga biasa. Anak itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal pandai, cerdas, dan disenangi orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian bergabung dengan salah satu kelompok paling istimewa di zamannya, murid-murid Nabi Isa, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, serta memperbaiki kerusakan moral yang terjadi di tengah masyarakat. Bersama 12 muridnya yang setia, Nabi Isa menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Di antara mereka, Yudas tampak seperti pengikut yang setia. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan keraguan dan ambisi duniawi yang perlahan tumbuh menjadi godaan besar. Kabar tentang Nabi Isa yang memiliki banyak pengikut dan mukjizat yang menakjubkan, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat para pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi merasa terancam. Mereka berkomplot untuk menangkap dan menghentikan Nabi Isa. Namun, mereka menghadapi satu masalah. Mereka tidak tahu pasti di mana Isa berada atau bagaimana cara menangkapnya tanpa memicu pemberontakan dari rakyat. Disinilah Yudas berperan. Didorong oleh nafsu dan bujuk rayu musuh, Yudas sepakat untuk mengkhianati Nabi Isa. Ia memberitahu musuh di mana Isa berada dengan imbalan harta dan jaminan keselamatan bagi dirinya. Di malam yang penuh pengkhianatan itu, Yudas memimpin sekelompok tentara menuju tempat Nabi Isa berada. Namun, rencana manusia tidak dapat mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para tentara datang untuk menangkap Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat langsung ke langit dalam keadaan hidup. Surah An-Nisa, ayat 157 sampai 158. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat wajah Yudas menyerupai Nabi Isa. Para tentara yang tidak menyadari apa yang terjadi menangkap Yudas dan membawanya ke pengadilan. Yudas berteriak, memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia bukan Isa. Tetapi wajahnya yang telah diserupakan membuat mereka yakin bahwa dialah orang yang mereka cari. Akhirnya, Yudas dihukum dan disalibkan di depan umum, menanggung akibat dari pengkhianatannya sendiri. Kisah ini dalam tradisi Islam menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi para nabinya dan bahwa rencana manusia yang jahat tidak akan pernah berhasil melawan kehendaknya. Yudas yang tergoda oleh harta dan kekuasaan dunia berakhir dengan nasib tragis, menjadi simbol pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah. Yudas Iskariot adalah tokoh yang dikenal luas dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam dengan peran dan pandangan yang berbeda-beda dalam ketiga tradisi tersebut. 1. Versi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Yudas Iskariot bukan tokoh utama yang dibahas secara eksplisit, tetapi kisahnya berkaitan dengan konteks sosial politik Yahudi pada zaman Yesus. Pengkhianatan Yudas terhadap Yesus sering dipandang sebagai bagian dari konflik internal di masyarakat Yahudi yang menghadapi tekanan Romawi. Beberapa interpretasi modern juga melihat Yudas sebagai simbol ketegangan antara kelompok-kelompok Yahudi yang berbeda dalam pemahaman tentang Mesias. 2. Versi Kristen. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus dalam Injil Kristen. Ia dikenal karena mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada para imam besar dan pemimpin Romawi dengan imbalan 30 keping perak. Dalam pandangan Kristen, pengkhianatan Yudas sering dilihat sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus dosa manusia melalui kematian Yesus di kayu salib. Namun, Yudas juga dipandang dengan kontroversial. Dalam Injil Matius, Yudas menyesal setelah mengkhianati Yesus dan mengembalikan uangnya sebelum akhirnya bunuh diri. Di sisi lain, beberapa tradisi Gnostik memiliki pandangan yang berbeda, seperti Injil Yudas, yang menggambarkan Yudas sebagai instrumen penting dalam misi Yesus. 3. Versi Islam. Dalam Islam, Yudas Iskariot tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi pengkhianatan terhadap Yesus, dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa, sering dikaitkan dengan narasi tentang sosok pengkhianat di kalangan murid-murid Isa. Islam menolak ide bahwa Isa disalibkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157 sampai 158, bahwa Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Beberapa tafsir menyebut bahwa Yudas Iskariot mungkin adalah sosok yang diserupakan dengan Isa dan disalib sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Yudas Iskariot adalah figur kontroversial yang dipahami berbeda di tiap tradisi. Dalam tradisi Yahudi, ia adalah bagian dari konflik budaya dan agama. Dalam Kristen, ia adalah murid yang mengkhianati Yesus. Sementara dalam Islam, ia dianggap terlibat dalam rencana yang berakhir dengan penyelamatan Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa poin terkait tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Yudas Iskariot dalam versi Islam. Pertama, nama Yudas tidak disebut langsung dalam Al-Quran. Di sebuah wilayah yang penuh dengan gejolak, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum Bani Israel. Ia membawa pesan tauhid, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan mengajak manusia kembali ke jalan yang lurus. Di sekitarnya ada 12 murid yang setia mendampinginya, menyebarkan risalah dan belajar langsung darinya. Namun, di antara mereka terselip seorang yang hatinya dipenuhi keraguan dan ambisi duniawi. Nabi Isa menjadi ancaman besar bagi pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi saat itu. Mereka takut akan pengaruh Nabi Isa yang semakin meluas, yang dianggap mengguncang kekuasaan dan aturan mereka. Mereka mencari cara untuk menghentikan beliau, tetapi mereka menghadapi kesulitan. Bagaimana menemukan Isa tanpa menimbulkan kekacauan di tengah rakyat yang mencintainya. Di tengah situasi inilah seorang dari murid Nabi Isa mendekati para musuh beliau. Sang murid ini menawarkan sebuah pengkhianatan, sebuah rencana untuk menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Sebagai gantinya, ia menerima imbalan berupa harta benda, sesuatu yang menggoda hatinya lebih daripada cinta kepada kebenaran. Malam itu, ketika Nabi Isa sedang berkumpul bersama murid-muridnya, rencana pengkhianatan mulai terungkap. Sebuah pasukan kecil, dipimpin oleh sang pengkhianat, datang untuk menangkap beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya yang tak terhingga, menggagalkan rencana itu. Dalam sekejap, Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan rencana pengkhianatan itu berhasil begitu saja. Orang yang datang dengan pasukan untuk menangkap Nabi Isa dibuat menyerupai wajah dan penampilannya. Maka ketika mereka menangkap dan membawa sosok itu untuk dihukum, mereka mengira telah menyalib Nabi Isa. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah menyalib seseorang yang mereka anggap sebagai Isa, tetapi bukan dirinya. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sosok yang diserupakan itu tidak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Namun, dalam tafsir dan tradisi Islam, banyak yang percaya bahwa dia adalah murid pengkhianat, seorang yang termakan oleh duniawi. Sang pengkhianat menanggung akibat dari tindakannya, menjadi contoh nyata dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya dengan keadilan yang sempurna. Kedua, Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, Nabi Isa tidak disalibkan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Isa dengan seseorang yang diserupakan dengannya. Beberapa ulama tafsir menyebut bahwa sosok yang diserupakan itu adalah Yudas sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Ketiga, pengkhianatan oleh salah satu murid Isa. Malam itu, angin berhembus pelan di tengah kesunyian. Di sebuah tempat persembunyian sederhana, Nabi Isa dan murid-muridnya berkumpul. Mereka sadar bahwa bahaya semakin mendekat. Para pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa telah bersekongkol untuk menangkapnya. Namun, Nabi Isa tetap tenang, karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya. Di antara 12 murid yang setia mendampingi Isa, ada satu hati yang mulai dipenuhi keraguan dan keserakahan. Hati itu adalah milik seorang murid yang akhirnya tergoda oleh dunia. Murid ini
yang telah menyaksikan mukjizat Nabi Isa dan mendengar langsung ajaran kebenaran darinya, memilih untuk berkhianat. Ia diam-diam mendatangi musuh-musuh Isa, menawarkan sebuah rencana. "Aku tahu di mana Isa bersembunyi," bisiknya kepada para imam besar. "Jika kalian ingin menangkapnya, aku bisa membantu." Para imam yang mendengar tawaran itu merasa bahwa inilah peluang yang telah lama mereka tunggu. Sebagai imbalan atas pengkhianatannya, mereka menawarkan sejumlah uang, sesuatu yang cukup untuk membuat hati murid itu semakin gelap. Pengkhianatan pun disepakati. Di malam yang sama, sang murid memimpin sekelompok tentara menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Ia tahu bahwa Isa sedang berdoa, dikelilingi oleh murid-muridnya yang lain. Dengan hati yang keras, ia maju mendekati Isa, memberikan tanda berupa ciuman kepada tentara. Itu adalah isyarat yang telah disepakati, agar para tentara tahu siapa yang harus mereka tangkap. Namun, Nabi Isa, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, menyadari semua ini. "Apa yang kau lakukan, wahai muridku?" tanya Isa dengan tatapan yang tidak marah, tetapi penuh kasih dan penyesalan. Sang murid tidak menjawab. Dengan cepat, tentara menangkap Isa, tetapi di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Dalam sekejap, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Tentara dan para imam yang yakin telah menangkap Isa tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat seseorang di antara mereka yang sering disebut sebagai murid pengkhianat itu menyerupai Nabi Isa. Sosok itu yang kini terlihat seperti Isa dibawa ke hadapan para pemimpin agama dan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, Nabi Isa telah berada di tempat yang aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musuh yang mengira telah menang sebenarnya justru mengalami kekalahan besar karena rencana jahat mereka tidak pernah berhasil. Pengkhianatan itu menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa tipu daya sebesar apapun dari manusia tidak akan pernah melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sang murid pengkhianat, akhir hidupnya menjadi bukti bagaimana keserakahan dan nafsu duniawi membawa kehancuran. Keempat, Yudas sebagai simbol pengkhianatan dalam tafsir. Di sebuah tempat sunyi, seorang pria duduk merenung di tengah malam yang gelap. Angin dingin menyapu wajahnya, tetapi pikirannya lebih dingin daripada udara malam itu. Ia adalah salah satu murid Nabi Isa, seorang yang pernah begitu dekat dengan kebenaran, tetapi kini hatinya diliputi keraguan dan keserakahan. Pria itu adalah Yudas, yang kelak namanya akan dikenal sebagai simbol pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Yudas adalah murid yang awalnya setia, yang mendengar langsung ajaran Nabi Isa, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, dan berjalan di samping beliau untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, perlahan-lahan, nafsu duniawi merasuk ke dalam hatinya. Tawaran kekayaan dan kekuasaan dari musuh-musuh Isa mulai menggoda pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa pengabdian kepada kebenaran tidak memberinya apa yang ia inginkan secara materi. "Untuk apa aku mengikuti Isa?" pikirnya dalam hati. "Aku tidak mendapatkan apapun selain perjalanan panjang, kesulitan, dan kecaman dari orang-orang. Apa gunanya jika aku tidak memiliki harta atau kekuasaan?" Di saat inilah, para pemimpin agama yang memusuhi Isa mendekatinya. Mereka tahu bahwa Yudas adalah bagian dari lingkaran terdekat Nabi Isa, dan mereka melihat peluang untuk memanfaatkan kelemahan hatinya. "Tunjukkan kepada kami di mana Isa berada," kata mereka dengan suara licik. "Kami akan memberimu imbalan yang berlimpah, cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup." Yudas, dengan hati yang sudah tertutup oleh keserakahan, menerima tawaran itu. Dengan perasaan campur aduk, ia menyusun rencana untuk menunjukkan tempat Nabi Isa kepada para musuhnya. Namun, Yudas tidak tahu bahwa rencananya akan menjadi bumerang. Ketika ia memimpin tentara menuju tempat persembunyian Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan skenario yang jauh di luar kendali manusia. Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dibiarkan menjadi korban tipu daya manusia. Saat tentara tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit, meninggalkan mereka yang berniat jahat dalam kebingungan. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Yudas, sang pengkhianat, menyerupai Isa. Para tentara yang tidak menyadari keajaiban ini
menangkap Yudas yang kini tampak seperti Isa. Ia berteriak-teriak, mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang percaya. Hukuman salib yang ia rencanakan untuk Isa justru menjadi nasibnya sendiri. Sejak saat itu, nama Yudas menjadi simbol pengkhianatan dalam berbagai tradisi, termasuk dalam tafsir Islam. Kisahnya adalah pelajaran abadi tentang bagaimana keserakahan, ambisi, dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran. Yudas kehilangan segalanya, dunia yang ia kejar, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia khianati. Kisah ini juga mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan rencananya tidak akan pernah bisa dilawan oleh tipu daya manusia. Pengkhianatan Yudas adalah bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebenaran. Kelima, perspektif Islam tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah negeri yang gemuruh oleh konflik dan ambisi, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa risalah kebenaran. Dengan mukjizat-mukjizatnya yang memukau, ia menyingkapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel yang telah lama berpaling dari jalannya. Namun, tidak semua menerima ajarannya. Sebagian besar pemimpin agama Yahudi merasa terancam oleh kehadirannya, takut bahwa pengaruh Isa akan mengguncang kekuasaan mereka. Mereka berkomplot untuk menghentikannya. Di sisi lain, di antara 12 murid yang setia kepada Isa, ada seorang yang hatinya mulai gelap. Ia tergoda oleh dunia, oleh janji kekayaan dan keselamatan yang ditawarkan oleh musuh Isa. Murid itu adalah Yudas. Dengan rasa iri dan serakah yang menguasai pikirannya, ia merancang pengkhianatan yang akan mengubah jalannya sejarah. Malam itu, Yudas mendatangi para imam besar, menawarkan diri untuk menunjukkan tempat Isa berada. Sebagai gantinya, ia menerima sejumlah uang, sesuatu yang tampak berharga baginya, tetapi sesungguhnya adalah tanda awal kehancurannya. Dengan hati penuh keserakahan, Yudas memimpin pasukan menuju tempat persembunyian Isa. Namun, Yudas tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terelakkan. Ketika pasukan tiba untuk menangkap Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dalam sekejap, Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan musuh-musuhnya meraih kemenangan atas utusannya. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Yudas menyerupai Isa. Para tentara yang buta oleh ambisi mereka menangkap Yudas, mengira dialah Isa. Mereka membawanya untuk diadili, memukulnya, dan akhirnya menyalibnya. Yudas, yang tadinya berharap mendapat kekayaan dan keselamatan, justru menjadi korban dari tipu dayanya sendiri. Ini adalah manifestasi nyata dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pengkhianat menerima hukuman setimpal atas perbuatannya, bahkan sebelum ia menyadari kesalahannya. Dan Nabi Isa, hamba yang setia, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan rencana jahat manusia mengalahkan kebenaran. Al-Quran menjelaskan peristiwa ini dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat sempurna dalam peristiwa ini. Mereka yang berkhianat dan bersekongkol mendapatkan balasan yang setimpal. Sementara itu, Isa yang setia pada misinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ke tempat yang mulia. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, pasti akan dibalas dengan seadil-adilnya. Keenam, salah satu dari 12 murid Yesus. Di sebuah desa kecil di tepi Danau Galilea, seorang pria bernama Yudas Iskariot melangkah dengan penuh semangat untuk mengikuti seorang guru yang terkenal dengan kebijaksanaan dan mukjizatnya. Sang guru itu adalah Yesus dari Nazaret. Yudas, yang pada awalnya tak banyak dikenal, terpilih menjadi salah satu dari 12 murid yang mendampingi Yesus dalam perjalanan penyebaran kasih dan ajarannya. Dalam perjalanannya, Yudas selalu terlihat sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai pemegang keuangan kelompok kecil itu. Ia dipercaya untuk menjaga perbendaharaan, namun di balik kepercayaan itu, terkadang
ketamakan mulai menyusup dalam hatinya. Suara bisikan halus dari keinginan duniawi mulai mengganggu ketulusan hatinya. Waktu berlalu dan perjalanan mereka semakin mendekati Yerusalem. Kota suci itu menyimpan ketegangan dan ancaman bagi sang guru. Para pemimpin agama merasa terancam oleh ajaran Yesus yang penuh kasih dan keadilan, yang menggugah banyak hati untuk berbalik dari kemunafikan. Kekhawatiran dan kecemasan Yudas makin menjadi. Dalam kebimbangannya, ia mulai mencari jalan keluar yang, menurut pikirannya, bisa memberinya keuntungan. Pada suatu malam yang sunyi, Yudas menyelinap menemui para imam kepala dan pemimpin bangsa. Dalam cahaya lilin yang redup, suara perjanjian dosa terucap. "Apa yang kalian mau berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepada kalian?" tanyanya. 30 keping perak mengilap di hadapan matanya, jumlah yang tampaknya cukup berharga untuk pengkhianatan. Dengan tangan gemetar, ia menyetujui perjanjian itu, dan hatinya dipenuhi kebingungan serta ketakutan. Malam itu tiba, Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Dengan langkah tergesa-gesa dan disertai para prajurit, Yudas mendekati sang guru. Sebuah ciuman di pipi menjadi tanda yang disepakati. "Salam Rabi," bisiknya. Yesus menatapnya dan dengan nada lembut yang penuh makna berkata, "Yudas, dengan ciuman engkau menyerahkan Anak Manusia?" Hati Yudas mendadak bergetar, tetapi penyesalan datang terlambat. Yesus ditangkap dan dibawa pergi. Yudas memandang 30 keping perak di tangannya dengan perasaan jijik. Beratnya kepingan itu kini seakan membakar jiwanya. Tak mampu menanggung rasa bersalah yang mendalam, ia melemparkan uang itu ke lantai bait suci dan pergi dengan keputusasaan yang menggigit. Kisah Yudas berakhir tragis, bukan hanya karena pengkhianatannya, tetapi karena ia tenggelam dalam keputusasaan tanpa memohon pengampunan. Sejarah mencatatnya sebagai simbol pengkhianatan dan penyesalan yang datang terlambat. Ketujuh, penyesalan dan akhir hidup Yudas. Angin dini hari berembus lembut di jalanan Yerusalem yang sunyi. Kegelapan masih menyelimuti kota ketika Yudas Iskariot berjalan tanpa arah, langkahnya berat, jiwanya kacau. Bayangan 30 keping perak yang dilemparkan ke lantai bait suci masih terngiang di benaknya. Suara dentingan logam yang jatuh di batu-batu lantai itu seolah memantulkan kegagalan hidupnya. Dalam pikirannya, wajah Yesus yang penuh belas kasih muncul lagi dan lagi. Tatapan lembut yang diberikan Yesus saat ia mengkhianatinya dengan sebuah ciuman tidak bisa dihapus dari hatinya. "Mengapa aku melakukannya?" bisiknya kepada diri sendiri. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, berusaha menghentikan suara-suara penyesalan yang terus-menerus menggema di telinganya. Ia mencoba mengingat alasan di balik tindakannya, uang, kekuasaan, atau ketidakpuasan yang samar. Namun kini, alasan-alasan itu terasa hambar dan kosong. Tidak ada yang dapat membenarkan pengkhianatannya terhadap seorang guru yang selama ini mengajarkannya tentang kasih, pengampunan, dan keadilan. Yudas merasa terjebak di lorong gelap yang tak berujung. Setiap langkah maju hanya membawanya semakin jauh ke dalam jurang penyesalan. Jalan kembali telah tertutup oleh tindakannya sendiri. Ia berjalan keluar dari kota menuju tempat yang sunyi dan jauh dari pandangan orang-orang. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak tertahankan, seperti ombak yang terus menghantam tanpa henti. Di sebuah ladang terpencil yang dikenal sebagai Hakeldama, Yudas berhenti. Pohon-pohon di sekitarnya berdiri bisu, seolah memahami beratnya beban yang ditanggung oleh jiwa yang tersesat itu. Dengan tangan gemetar, Yudas menatap ranting pohon yang kuat dan tali yang kini ia pegang. Pikiran tentang masa lalunya yang penuh harapan dan masa kini yang dipenuhi kehancuran berputar di kepalanya. Ia memandang langit yang mulai memerah di ufuk timur. Cahaya fajar seakan menawarkan harapan baru, namun Yudas tak mampu lagi melihatnya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia mengambil keputusan yang mengakhiri penyesalannya dengan cara yang tragis. Sebuah tindakan terakhir yang membawa ketenangan semu, namun mengukir namanya sebagai simbol pengkhianatan dan keputusasaan. Saat fajar menyingsing penuh, angin membawa keheningan yang menyelimuti tempat itu. Hanya daun-daun yang bergetar, seolah ikut meratapi jiwa yang hilang dalam gelapnya rasa bersalah. Penyesalan Yudas menjadi pelajaran abadi bahwa tanpa pengampunan, rasa bersalah dapat menjadi penjara yang tiada akhir. Kedelapan, konteks Yudas dalam masyarakat Yahudi. Di tengah riuhnya kehidupan masyarakat Yahudi pada abad pertama,
Yudas Iskariot lahir dan tumbuh sebagai salah satu anak bangsa yang terbelenggu oleh penjajahan Romawi. Hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari, orang-orang Yahudi berjuang mempertahankan identitas, tradisi, dan iman mereka, sambil berharap akan datangnya Mesias, Sang Pembebas yang dijanjikan akan membebaskan mereka dari segala penindasan. Dalam masyarakat yang terus diwarnai dengan keresahan politik dan ketidakadilan, banyak orang Yahudi terbagi dalam berbagai kelompok dengan pandangan dan harapan yang berbeda. Ada yang menantikan Mesias dengan hati yang sabar dan penuh iman, sementara sebagian lagi mendambakan seorang pemimpin yang bisa melawan penjajah dengan kekuatan dan kekerasan. Yudas Iskariot tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi harapan besar akan kebangkitan bangsa Israel. Iskariot, yang berarti orang dari Keriot, sebuah desa di Yudea, menempatkan Yudas sebagai salah satu dari sedikit murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Dengan latar belakang itu, Yudas membawa perspektif berbeda tentang bagaimana pembebasan bangsa seharusnya terjadi. Ketika Yudas mendengar tentang Yesus dari Nazaret, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Ia melihat dalam diri Yesus potensi seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan besar. Mukjizat, ajaran penuh kuasa, dan keberanian Yesus dalam menghadapi pemimpin agama Yahudi membangkitkan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang telah lama dinantikan. Namun, perjalanan bersama Yesus tak selalu sesuai dengan harapan Yudas. Yesus lebih sering berbicara tentang kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih dan pengampunan, bukan revolusi politik yang menggulingkan Roma. Ketika orang-orang Yahudi berharap akan datangnya pembebasan fisik, Yesus justru menawarkan pembebasan rohani, sesuatu yang sulit dipahami oleh banyak orang, termasuk Yudas. Dalam kerumunan masyarakat Yahudi, kekecewaan mulai tumbuh. Pemimpin agama semakin resah dengan ajaran Yesus yang mengguncang tradisi mereka, sementara rakyat jelata terombang-ambing antara harapan dan keraguan. Yudas merasakan dilema itu semakin tajam. Ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya dan kekecewaan mulai menggerogoti imannya. Pada akhirnya, dalam pusaran tekanan sosial, politik, dan ketidakpastian, Yudas mengambil keputusan yang akan menghantui sejarah selamanya. Entah karena ketamakan, kebingungan, atau kekecewaan mendalam, ia menyerahkan Yesus kepada para imam kepala. Mungkin Yudas berharap tindakannya akan memaksa Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Mesias yang diharapkan masyarakat. Namun, semuanya berjalan di luar dugaan. Ketika penyaliban Yesus menjadi kenyataan pahit, Yudas menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah menjadi bagian dari pengkhianatan yang tak hanya mengkhianati gurunya, tetapi juga harapan bangsanya. Masyarakat Yahudi terus mengenang kisah ini sebagai pelajaran pahit tentang pengkhianatan, kekecewaan, dan penyesalan yang datang terlambat. Yudas, yang dulu berjalan di tengah harapan akan pembebasan, kini dikenang sebagai simbol pengkhianatan dalam sejarah. Namun, kisahnya juga menjadi refleksi tentang kompleksitas manusia, tekanan masyarakat, dan beratnya pilihan di tengah zaman yang penuh gejolak. Dalam lembaran sejarah manusia, kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus, Nabi Isa, menyimpan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Bagi kaum Muslim, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pengingat tentang pentingnya menjaga keimanan, niat, dan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Yudas adalah sosok yang pernah dekat dengan kebenaran. Sebagai salah satu murid yang mendampingi Nabi Isa, ia memiliki kesempatan untuk menyaksikan mukjizat dan mendengar langsung ajaran-ajaran kebenaran. Namun, meski berada di lingkungan yang penuh petunjuk, ia tergelincir oleh godaan duniawi. Hal ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar senantiasa menjaga hati dari sifat serakah, iri hati, dan ketamakan. Karena ketiga hal ini dapat merusak iman dan menjauhkan kita dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad. Dan juga, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal, ayat 27. Kisah Yudas juga mengajarkan kaum muslim tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Perbuatan yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan membawa kehancuran.
Seperti Yudas yang mungkin awalnya mengikuti Nabi Isa dengan harapan duniawi, niat yang tidak tulus akan mudah koyah ketika dihadapkan pada ujian. Dalam Islam, niat yang lurus dan ikhlas adalah fondasi dari setiap amal. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Penyesalan Yudas setelah pengkhianatannya adalah pengingat bahwa dosa besar dapat membawa jiwa pada keputusasaan. Dalam Islam, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat senantiasa terbuka selama kita hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba bersungguh-sungguh bertaubat. Berbeda dengan Yudas yang memilih keputusasaan, seorang muslim diajarkan untuk selalu berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dengan merenungi kisah Yudas, kaum muslim diingatkan untuk selalu berhati-hati terhadap tipu daya dunia, menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, dan tidak membiarkan hawa nafsu menutupi nurani. Keimanan yang kokoh dan niat yang tulus adalah kunci untuk menjaga diri dari pengkhianatan yang merusak kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat khianat dan senantiasa diberi kekuatan untuk memegang teguh amanah serta kebenaran.